Sehat, puji Tuhan. Nah adik-adik, karena adik-adik sekarang menonton kami video ini, Mbak Okta mau ngajak adik-adik untuk perkenalan dulu nih. Kembali lagi bersama aku, Mbak Okta, dan juga pengiring kita ada Mas Indra dan juga Mas Gilbert. Nah adik-adik, selamat pada pagi hari ini. Mbak Okta mau ngajak adik-adik buat yel-yel nih. Yel-yelnya adalah aku percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Yuk adik-adik nanti bisa bilang bareng-bareng sama Mbak Okta. Tapi sebelumnya Mbak Okta mau ngajak adik-adik bangkit berdiri dulu. Yuk bangkit berdiri. Nanti yel-yelnya apa? Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Bisa semua? Bisa, yuk kita belajar yuk. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Yeay. Nah adik-adik biar tambah semangat lagi, Mbak Okta mau ngajak adik-adik buat bernyanyi nih. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu pujian hari ini. Kurasa berkumpul bersama. Musik. Kita berdiri ya. Ikutin gerakan Mbak Okta. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Kau boleh kumpulkan adik-adik untuk bisa berkumpul di rumah masing-masing dan siap untuk mengikuti suara minggu pada pagi hari ini. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kami dalam setiap acara suara minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Juga bolehlah nama-Mu kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Amin. Nah adik-adik, biar kalian tambah semangat karena sebelum firman Tuhan kita harus siap untuk menerimanya dengan sukacita, dengan semangat seperti Yaliel tadi. Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dan selalu bisa diandalkan. Nah untuk lagu sebelum firman, Mbak Okta mau ngajak adik-adik buat bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi pujian dengan lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik. Ikutin gerakan Mbak Okta ya. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Dan firman Tuhan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, berbuah, berbuah apa? Berbuah, 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 berbuah apa? Berbuah, berbuah. Begitu aja teman-teman lagi semua. Nah untuk firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Indah. Yuk adik-adik kita bareng-bareng manggil Bu Indah. Adik-adik Soal Minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan nih. 1, 2, 3. Bu Indah, adik-adik Soal Minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, tentunya adik-adik sudah siap ya untuk belajar firman Tuhan pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita akan membuka Alkitab, kita akan persiapkan dulu hati dan pikiran kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih bahwa pada minggu hari ini Tuhan, Bapa perbolehkan kami untuk kembali bersekolah minggu untuk mempelajari dan belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Roh-Mu yang kudus selalu ada di dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami kebiasaan untuk belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pada minggu ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 14. Ya, kita siapkan dulu. Nah, tidak boleh berburu-buru, nanti tidak salah-salah. Ya, sudah ketemu dengan ayat yang kita baca nanti. Kalau sudah siap, yuk. Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 14 yang demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, tema pada minggu ini adalah aku percaya Tuhan yang bisa diandalkan. Wah, di sini Bu Indah bertanya ya kepada untuk adik-adik semua. Ada yang merasa pernah ketakutan? Ketakutan apa Bu? Ya ketakutan kalau misalkan kita di ruangan yang gelap, atau pernah kita tidur sendiri merasa takut ada sesuatu. Nah, takut kalau misalkan besok ada ulangan, takut nggak bisa mengerjakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita tentunya mengandalkan Tuhan Yesus. Sebelum kita mau tidur, kita berdoa dulu. Kalau kita mau menghadapi ujian atau ulangan, kita juga belajar, tentunya juga sambil kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Nah, dalam bacaan firman Tuhan yang barusan kita baca, murid Yesus yang bernama Filipus merasa ketakutan ditinggal Tuhan Yesus pergi. Secara fisik tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Filipus itu dirasakan sampai dengan Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa Filipus, kamu tidak perlu merasa takut. Harusnya kamu yakin dan percaya segala sesuatu yang kamu rasa ada kekhawatiran di dalam dirimu, kamu harus yakin dan percaya aku selalu ada untuk kamu. Ketakutan-ketakutan juga pernah dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus ketika di sebuah danau. Para murid Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kapal. Ada angin yang sangat kencang, hampir menenggelamkan kapal para murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan sekali. Takut-takut kapalnya bisa tenggelam, bagaimana ini? Para murid Tuhan Yesus berseru, Tuhan, tolong kami. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan para muridnya. Akhirnya Tuhan Yesus mendatangi kapal para muridnya dengan berjalan di atas air. Dan akhirnya angin yang sangat kencang itu bisa diredakan oleh Tuhan Yesus. Ada juga ketakutan yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus di dalam Matius 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yuk kita buka Matius 14 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Mereka ini adalah siapa? Mereka ini orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus selain para murid Tuhan Yesus. Tetapi kita lanjutkan ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, ini mengisahkan juga perjalanan para murid Tuhan Yesus dan pengikutnya yang lain. Dalam perjalanannya, bekal yang mereka bawa itu tidak cukup untuk makan sebanyak orang itu. Kekhawatiran itu akhirnya hilang ketika Tuhan Yesus memberikan sesuatu kepada murid-muridnya bahwa meyakinkan kepada muridnya bahwa nanti pasti akan
bisa makan. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus memberikan makanan bagi para murid dan pengikutnya, apa yang dirasakan para muridnya? Para muridnya merasa lega bahwa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan tidak terjadi. Adik-adik, dalam masa seperti ini tentu kita semua merasa khawatir ya, bagaimana menghadapi segala sesuatu, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti bisa diandalkan. Kita berserah kepada Tuhan Yesus, kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, pasti segala sesuatu yang kita pikirkan jelek itu tidak akan terjadi. Adik-adik, dalam musim seperti ini ya, tentu musim belum bisa kita prediksi bagaimana yang terjadi dengan kehidupan kita. Di sini musim hujan, musim kemarau, sepertinya tidak bisa kita perkirakan. Dari pagi sampai siang panas, tahu-tahu kita nanti kehujanan. Nanti di jalan kita tidak siap-siap. Nanti misalkan di jalan, apa yang kita rasakan, wah nanti tenang tidak hujan, ternyata di tengah jalan kita hujanan. Ketakutan nanti di jalan, nanti kalau hujanan nanti bisa kita sakit atau bagaimana. Nah sebelum kita bepergian, kita akan mengantisipasi kepada diri kita sendiri. Kita harus berjaga-jaga, kita bawa persiapan supaya kita tidak kehujanan, yaitu kita membawa jas hujan. Nanti kalau misalkan kita kehujanan, ada angin kencang, ya kita berteduh dulu, jangan memaksakan untuk sampai rumah. Nah, supaya kita tidak sakit. Kekhawatiran-kekhawatiran itu tentu kita harus antisipasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi. Nah, kekhawatiran yang ada dalam diri kita tentu kita bisa mengantisipasinya terlebih dahulu. Nah, adik-adik, bacaan firman pada minggu ini tentunya kita bisa mengambil dari pembelajaran tentang murid Yesus, yaitu Filipus, bagaimana Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi Filipus dan kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, supaya kita tidak merasa terlalu khawatir tentang keadaan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong kita, juru selamat kita untuk selama-lamanya. Demikian adik-adik pertemuan pada minggu ini, bacaan dari Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan berapa tadi yang ingat? Ya, ayat 8 sampai dengan 14. Nah, sebelum kita akan menutup perjumpaan kita, Bu Indah punya PR buat adik-adik di rumah mengenai kalau kita punya rasa ketakutan, kita boleh loh menulis di seperti ini. Bu Indah punya kertas, boleh di rumah adik-adik kertas apapun, kertas biasa atau kertas gini. Dan kebetulan Bu Indah punya kertas origami ya. Di sini kita bisa menulis, aku takut ketika, nah di sini adik-adik boleh menulis, ketika aku sedang ditinggal papa mama pergi, aku sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mendengarkan musik apa? Lagu-lagu sekolah minggu. Kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus, saya di rumah sendirian, Tuhan tolong saya, gitu. Akhirnya kita harus berserah Tuhan, kita berdoa supaya merasa kekhawatiran kita, Tuhan menghibur kita dengan cara kita mendengarkan musik. Habis itu di sini kita tidur sendirian takut. Sebelum tidur kita harus berdoa tentunya ya. Dan nanti kalau di dalam tidur sendiri ruangannya tidak bisa gelap-gelapan. Ditulis di sini berdoa dan menghidupkan lampu terang supaya tidak merasa takut. Kemudian di sini aku besok mau ujian. Bagaimana supaya aku dapat nilai baik? Nah, kita berdoa dan belajar. Berdoa terus kalau tidak belajar tentunya tidak bisa ya dek. Belajar sambil berdoa dan memohon pertolongan Tuhan supaya pasti hari ulangan bisa mengerjakan dengan mudah, lancar dan akhirnya mendapatkan nilai yang baik.
seperti ini boleh nanti ditempel di meja belajar atau ditaruh di buku atau gimana boleh. Nah, dibikin seperti ini ya. Sangat mudah bagi adik-adik yang bisa menulis. Kalau adik-adik yang belum bisa menulis mungkin bisa dibantu papa mamanya di rumah atau kakak-kakaknya bisa membantu seperti ini. Nah, ini sedikit aktivitas dalam minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita akan menutup perjumpaan kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada minggu ini Tuhan, luar biasa. Segala sesuatu yang kami khawatirkan, yang kami takutkan, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat bagi kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hati dan pikiran kami, di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu dan lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pada dengerin kan? Si pinter kalau pada dengerin, apalagi dicatat, apalagi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paham, yang udah mengerti, pasti udah tahu nih intinya apa, makna dari firmannya tadi apa, bisa diambil. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau persembahan. Untuk persembahan, adik-adik seperti biasa bisa dititipkan dulu ke orang tuanya. Besok kalau ada kesempatan, kita boleh kumpul bareng di sini di ruang kelas minggu ini. Bisa deh kita bersama-sama jadikan satu. Nah untuk mengiringi lagu persembahan pada kali ini kita mau menyanyikan lagu Bersyukur. Musik. Mari adik-adik kita naikkan doa syafaat pada minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terlebih pada minggu hari ini Tuhan, Bapa memberikan kesempatan bagi kami semua untuk boleh mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada hari ini kami memohon berkat belas kasih Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini mungkin sebagian dari anak-anak kami ini bersekolah sudah tatap muka dan sebagian masih online di rumah. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, memberkati mereka dengan semangat belajarnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan Bapa berkenan untuk memberkati, dan apa yang menjadi cita-cita mereka dapat mereka capai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kiranya Engkau juga memberkati para orang tua yang mencari rezeki untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga Tuhan, baik itu mencukupi keluarga biaya anak sekolah, mencukupi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Berkati para orang tua dengan kesehatan yang baik, berkati para orang tua dengan hati yang penuh bijaksana di dalam mereka mendidik, mengasuh, merawat anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu bisa diandalkan, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, dan pada hari ini kami juga memohon berkat kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami tahu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan. Tuhan bisa diandalkan untuk memberikan pertolongan bagi bangsa kami untuk keluar dari berbagai masalah. Berkati Bapak Presiden serta jajarannya, pemerintahan dari bawah sampai dengan atas. Bapak berikan hikmat, pertolongan, sehingga boleh menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami semua rakyat boleh hidup damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pada minggu ini kami telah membawa persembahan yang telah kami siapkan Tuhan. Meskipun persembahan ini sedikit, tetapi kami mohon berkat Tuhan. Bapak berkenan untuk memberkati, mensucikan, mengkuduskan persembahan ini sehingga boleh berguna bagi kelangsungan kegiatan sekolah minggu kami di gereja Tanjung Tirto ini Tuhan. Bagi kakak-kakak kami atau orang tua kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau juga berikan hikmat sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana yang baik, menjadi manfaat yang baik bagi kelangsungan bergereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami mohon dan kami minta dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau pengakuan iman rasuli. Silakan adik-adik silakan untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan boleh diletakkan pada dada bagian kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mentah di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dari pula dan antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan Allah persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke, terima kasih adik-adik. Silahkan duduk kembali dan gak terasa ya, kita udah ada di ujung acara, udah di akhir acara. Aduh mbak, aku happy deh, udah selesai ini setelah minggunya. Atau yang aduh mbak, aku sedih deh setelah minggunya, masa cuma sebentar aja. Oke, karena kita ada di akhir acara, kita gak boleh sedih-sedih, kita harus tetap semangat, kita harus bersuka cita. Oleh karena itu Mbak Okta mau ngajak adik-adik untuk